Nah, kenapa bisa terjadi globalisasi? Karena memang ya di buku ini dia membagi-bagi ya. Ternyata ada beberapa perubahan globalisasi. Yang versi pertama ya, globalisasi versi pertama itu terjadi persaingan antar negara. Mungkin kalau kita lihat ini perahunya Columbus katanya. Christopher. Ya, perahunya Columbus ketika dia ke Amerika ya, benua Amerika. Ya masih kapal angin ini, kapal layar, masih pakai tenaga angin. Pada saat itu memang di zaman itu terjadi persaingan antar negara ya. Ini mulai sejak zaman Columbus abad 15 sampai tahun 1800-an. Nah, ini proses ini menyusutkan dunia dari besar menjadi sedang. Ya, dulu daerah yang nggak terjangkau kayak Amerika ternyata udah mulai terjangkau ya dengan kapal lautnya, meskipun masih kapal layar. Nah, globalisasi yang ini tadi satu ini berhubungan dengan negara dan otot kekuatan gitu, kekuatan militer khususnya. Siapa yang negara mana yang punya tenaga kuda, tenaga mesin, tenaga angin, itu dia yang menang gitu. Mungkin kalau kita masih ingat ada revolusi industri di Inggris ya, mulai adanya dibikin mesin-mesin ya, mulai dari mesin uap itu yang salah satu yang menyebabkan kenapa Inggris menjadi negara yang cukup kuat ya di abad ke-19 ada 20 khususnya. Dia tuh kan jajahannya sampai Malaysia, sampai India, Afrika, sampai pokoknya seluruh dunia Inggris itu, Australia gitu. Ya karena dia itu memiliki itu, mempunyai kekuatan itu tadi. Mampu mengendalikan negaranya, mengumpulkan segala potensi kekuatan bangsanya, ya untuk yang menjajah bangsa lain. Bahasa di sini penjajahan. Nah, pertanyaannya ya zaman ini biasanya di mana peranan kekuatan negara saya dalam persaingan. Makanya kalau kita lihat sampai abad ke-18 tuh biasanya peran negara sangat kuat. Negara mana yang paling berkuasa, bahasa gampang. Terus kita masuk ke globalisasi versi 2. Nah, mungkin bisa dilihat di sini. Bisa memahami ya, globalisasi versi 2 ini sebenarnya persaingan antar perusahaan. Kenapa? Ya karena memang ya pertama terjadi dari tahun 1800-an sampai tahun 2000. Nah, masa ini menyusutkan dunia dari sedang ke kecil. Ya, karena pelakunya itu dari perusahaan-perusahaan ya, khususnya multinasional yang mereka itu juga keluar negaranya multinasional. Nah, perusahaan-perusahaan ini mendunia. Kenapa? Karena untuk mencari pasar, untuk menjual produknya ya, dan juga mencari tenaga kerja. Ya, tenaga kerja karena bikin barang mereka harus dijual, harus ada pasar ya. Penyatuan global ini salah satu juga dimotori dengan perkembangan alat transportasi dan komunikasi. Ya, makin mudahnya namanya mobil, gitu. Ada pesawat terbang, pesawat terbang dulu ya, pesawat terbang. Kalau dulu cuma kapal laut, sekarang sudah ada pesawat terbang. Terus ada kereta juga, kemudian mobil, motor juga. Dan juga alat komunikasi, komunikasi ya, telepon ya, radio. Yang dulu tuh nggak sampai ya 200 tahun yang lalu nggak ada itu kan, radio itu. Mati. Tapi nggak mati. Kena jin gitu. Pakai maklapir maksudnya. Ya jadi di zaman ini globalisasi 2 ini biasanya persaingan antar perusahaan. Di mana peranan perusahaan saya di ekonomi global? Nah, kemudian masuk ke globalisasi versi ketiga. Mungkin bisa melihat di sini perkembangan versi ketiga ini ya demikian. Saya lihat di sini apa ini? Ternyata udah mulai masuk nama persaingan antar individu. Antar individu dimulai tahun 2000 ini menyusutkan dunia dari kecil menjadi sangat kecil dan mendatarkan lapangan permainan. Ini mungkin masih belum memahami juga. Jadi
dimotori dengan perkembangan komputer dan internet ya, era ini memungkinkan setiap individu atau kelompok kecil itu dengan mudah menjadi global, menjadi terkenal secara dunia. Ya, gampang aja, gampang aja. Kita sudah melihat kan kejadian di akhir-akhir ini, asal bisa masukin video menarik di YouTube itu pasti terkenal. Ayo tonton. Itu normal. Iya, yang terakhir misalnya apa tuh? Apa namanya? Ada apa tuh suster apa? Ngesot di tendang di lift misalnya. Itu kan dia langsung jadi terkenal kan? Kasihan Orangnya iya jadi terkenal, meskipun terkenalnya nggak kurang bagus juga ya. Ya, meskipun terkenal kurang bagus. Tapi ada juga kan yang jadi penyanyi polisi apa tuh? Itu Norman. Hanya gara-gara masuk di itu langsung terkenal gitu. Sampai nggak jadi polisi lagi ya. Iya, jadi ternyata memang perkembangan yang ini cukup menarik gitu. Jadi kita nggak harus jadi apa istilahnya, ya asal kita mau ya, kita berusaha ya, dengan memanfaatkan komputer dan internet kita menjadi terkenal gitu. Ya, banyak sekali. Jadi dan juga contoh lain adalah kemudahan akses komunikasi antar pribadi ya. Kita bisa melihat gampang sekali sekarang mau menelpon itu, juga mencari data ya di Google atau di Yahoo atau di Wikipedia ya. Menjadi terkenal lewat internet juga gampang sekali. Nah, apa penyebabnya? Nah, si Thomas Friedman ini mencoba mengkaji dan menemukan ada 10 faktor yang menyebabkan dunia itu menjadi datar. Ada 10 factors, jadi ada 10 yang menyebabkan dunia makin menjadi datar. Yang nomor 1, ini apa? Ini kejadiannya tahun 89, 11 September. Ya, 11 September tahun 1989 ya. Bukan 911 tapi 119 ini. Ini ada yang tahu kejadiannya apa? Lu udah lahir belum ini? Udah ya? Baru berapa tahun? Ada yang belum lahir? Baru 6 bulan. Hari ini udah lahir itu 6 bulan. Ya pas momennya berarti. Pas terjadi perubahan ya. Jadi emang ini di di masa ini mungkin yang masih 7 bulan mungkin masih belum tahu ya dunia seperti apa gitu. Tapi yang jelas nih kejadiannya nih. Ini ada yang tahu ini. Ini ceritanya ada orang di sebelah sisi kiri, sebelah sisi kanan, tembok Berlin, tembok Berlin. Berlin. Jerman Barat. Penyatuan Jerman. Ya, ini penyatuan Jerman Barat dan Timur ya. Diawali dengan runtuhnya tembok Berlin ya. Ini apa hikmahnya gitu. Hikmahnya adalah ini mulai selain simbol dari berakhirnya perang dingin ya, dulu ada perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet ya, sebelumnya Rusia. Nah, ini juga memungkinkan orang dari sisi barat dan timur itu untuk bertemu dan mulai dia bergabung di satu dunia ekonomi terus. Yang dulunya tuh kalau di era perang dingin itu kan di timur tuh nggak mau bertemu dengan yang barat gitu. Ya. Grupnya Uni Soviet tuh nggak mau ketemu sama grupnya Amerika. Bahkan sampai ada Olimpiade tahun berapa itu namanya diadakan di Amerika, yang Soviet nggak mau ikut. Subhanakallahumma. Yang timur nggak mau ikut, tapi diadakan di Soviet juga yang barat nggak mau ikut. Gitu. Rabbana. Nah, ini kejadian yang cukup penting. Jadi yang dulunya dunia itu ada sekat ya, sekarang sekatnya mulai hilang. Ya, salah satunya momen ini. Dan juga ada muncul perubahan penting adalah mulanya demokratisasi dan tumbuhnya kreativitas. Mungkin nanti bisa melihat di demokratisasi nanti ada perubahan di mana terjadi ya demokratisasi di beberapa negara ya. Dan negara Uni Soviet kan kemudian pecah ya. Jadi Rusia, Uzbekistan, kemudian apa lagi
banyak sekali masing-masing nanti negara juga nanti akan mulai ada demokratisasi memilih presidennya gitu ya dengan mengadakan pemilihan umum. Nah, ini kalau sekarang ini mungkin baru imbasnya baru kerasa di Timur Tengah sekarang ini ya. Ya kejadian-kejadian terakhir ada demonstrasi besar-besaran di Yemen, sebelumnya di Tunisia awalnya, Tunisia kemudian masuk ke Mesir, sekarang di Yemen, nanti mulai di Syria gitu. Jadi sudah mulai zaman itu demokratisasi. Jadi memilih pemimpin itu nanti lewat pemilihan umum. Gitu. Dan ini juga nanti momen tumbuhnya kreativitas karena 6 bulan setelah ini ya. Ini mulai dibangunlah jendela, udah runtuh tembok tapi dibangun jendela dengan munculnya Microsoft Windows 3.0. Ini gambarannya seperti ini, dulu masih sederhana sekali gitu ya. Saya masih mengalami zaman Microsoft Windows 3.1 gitu. Yang jelas dengan adanya ini komputer itu jadi lebih mudah. Dulu yang namanya komputer itu hanya orang-orang elit yang bisa memakai. Ya orang-orang yang di universitas itu. Ekonomi sulit. Iya, hanya orang-orang yang di universitas yang kerjaannya ya penelitian atau riset gitu, yang memakai komputer. Kalau orang-orang umum nggak ada yang memakai komputer. Ya, tapi dengan ya adanya software yang mudah ini seperti Windows ini, orang umum pun jadi bisa memakai. Ya. Jadi yang dulunya ya apa namanya alat-alat yang hanya dikuasai orang-orang elit, nah sekarang orang umum juga bisa memakai gitu. Ini perkembangan penting tahun 89 ya, ini yang penyebab dunia datar yang pertama ya. Nah kemudian masuk yang kedua, ini apa ini? Kejadiannya tahun 95, 8 September 95. Dia mungkin ada yang tahu 95 berapa tahun? SD. Belum. Di kelas 3. Kelas 3. Udah SD. Kamu udah SMA ya? 95 kalau saya tuh baru mulai masuk kuliah saya, tinggal 1. Alhamdulillah saya merasakan zaman ini dengan baik, jadi mengetahui gitu. Jadi ini mulai dimunculnya namanya www itu nanti sebenarnya dari browser ya. Dulu ada namanya browser Netscape namanya. Kalau kita kan sekarang Internet Explorer ya, ya Explorer atau Mozilla gitu ya. Yang lain tuh, ya, Opera juga ada. Nah dulu itu namanya Netscape. Dulu cuma ada namanya Netscape dan ini sangat sederhana, coba lihat kayak gini. Ada gambar, kemudian ada tulisan kebanyakan dulu masih. Dulu zamannya masih seperti ini. Dulu zaman gambar, jangankan video, gambar itu masih ada jarang gitu. Kebanyakan tulisan, teks. Tahun 95 ya. Itu 16 tahun yang lalu gitu. Ya, jadi apa perubahan penting yang dilakukan oleh Netscape itu ya? Netscape udah meninggal sekarang gitu. Karena kalah dengan persaingan, ya nanti memang gitu. Persaingan global nanti bersaing, ada yang tetap bisa berjalan terus, ada yang enggak gitu. Nah ini Netscape ini memulai namanya reformasi. Jadi dulunya namanya komunikasi itu susah sebenarnya. Udah ada internet tuh, udah ada, tapi hubungan antara dari komputer sini komputer yang lain tuh masih susah sebenarnya untuk bisa melihat data gitu ya. Misalnya dari komputer sini pengen melihat data di Indonesia, ada berita apa gitu ya, zaman dulu masih susah gitu, masih teks gitu. Nah ini mulai dengan adanya ini konektivitas internet makin mudah ya, makin mudah akses ke internet ya. Jadi anak-anak kecil bahkan sampai kakek-kakek itu mulai bisa akses. Iya kan, anak kecil sekarang udah mainannya yang gitu. Anak saya aja kalau di rumah ya deh. Cari cara bisa akses gitu. Ngelihat video kesukaannya gitu. Ya demikian zamannya memang. Jadi perubahan sangat penting di sini. Nah, kemudian saya lanjutkan.